Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur karena Tuhan mengaruniakan kita lagi hari baru untuk memulai pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai pekerjaan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang lagi di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur karena Tuhan mengaruniakan kami hari yang baru untuk kami memulai pekerjaan kami. Sebelumnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab. Saya ambil dari Perjanjian Lama, kitab Nehemia pasal 9 ayat 16 sampai ayat 25. Kitab Kudus Perjanjian Lama Nehemia pasal 9 ayat 16 sampai ayat 25 demikian. Tetapi mereka nenek moyang kami itu berlaku angkuh, menegarkan tengkuk, dan tidak mematuhi perintah-perintah-Mu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Kau buat di antara mereka. Mereka menegarkan tengkuk, bahkan bersikeras untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang pengampun, pengasih, dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka, bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allah-Mu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dan berbuat nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka di siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api di malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga mana-Mu tidak Kau tahan dari mulut mereka, dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Selama 40 tahun Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau memberikan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa, serta membagi itu menjadi daerah perbatasan, sehingga mereka menduduki tanah Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka banyak seperti bintang-bintang di langit. Engkau membawa mereka ke tanah yang Kau suruh nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Anak-anak itu lalu memasuki dan menduduki tanah itu. Engkau menundukkan di hadapan mereka orang Kanaan, penduduk tanah itu, dan menyerahkan orang-orang itu beserta raja-raja mereka
dan bangsa-bangsa negeri itu ke dalam tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh dengan berbagai barang berharga, sumur-sumur galian, kebun anggur dan kebun zaitun, serta pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan sekenyang-kenyangnya dan menjadi gemuk. Mereka hidup berkelimpahan karena kebaikan-Mu yang besar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nehemia pasal 9 ayat 16 sampai ayat 25 yang kita sudah baca bersama tadi. Kitab Nehemia ditulis oleh Nehemia sendiri, seseorang yang ikut terangkut di pembuangan. Ya, seseorang yang ikut di pembuangan di Babel, Nehemia. Dan ketika kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia, Nehemia menghadap raja dan memohon supaya dia bisa membangun kembali kota nenek moyangnya, dan dikabulkan. Nehemia memimpin bangsa Israel pulang ke tanah Kanaan. Yeremia memimpin bangsa Israel yang ada di pembuangan untuk pulang ke Yerusalem, membangun kembali rumah mereka, membangun kembali kota Yerusalem, membangun kembali tembok Yerusalem, dan membangun kembali bait Allah. Yeremia diizinkan oleh Raja Persia untuk pulang, membawa bangsa Israel kembali ke tanah airnya setelah sekian lama berada dalam pembuangan. Dan dalam pembacaan kita tadi, pasal 9 ayat 16 sampai ayat 25, di dalam pasal 9 diberi judul Lembaga Alkitab Indonesia, Pengakuan Dosa dan Kasih Setia Tuhan. Dalam bacaan ini dalam bacaan ini Nehemia sebagai pemimpin yang membawa orang-orang Israel di pembuangan kembali ke tanah perjanjian, kembali ke kota Yerusalem. Dia mengakui di dalam doanya bahwa nenek moyang bangsa Israel adalah nenek moyang yang tegar tengkuk, nenek moyang yang keras kepala, yang tidak mengindahkan akan firman Tuhan. Saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Nehemia dalam pengakuannya, dalam pengakuan dosanya, Nehemia pasal 9, dia katakan bahwa ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, nenek moyang mereka sudah keluar dari Mesir dan sudah berada di padang gurun, mereka bersungut-sungut ingin kembali lagi ke perbudakan, ingin kembali lagi ke Mesir. Begitu juga saudara-saudara, ketika mereka sudah ada dekat Gunung Sinai dan Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai, bangsa itu membuat patung dari emas, patung lembu dari emas, dan mereka menyembah patung itu dan mengatakan bahwa inilah Allah yang memimpin mereka keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Itu adalah melanggar akan perintah Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang memimpin mereka untuk bisa keluar dari
Mesir untuk bisa dilepaskan oleh Raja Mesir, Raja Firaun yang terkenal kejam itu. Tuhan yang memimpin, memaksa dengan tangannya yang kuat sehingga Firaun melepaskan bangsa itu pergi. Tetapi di padang gurun bangsa itu membuat patung dari lembu, patung emas dari lembu, dan menyembah patung itu dan mengatakan bahwa patung itu Allah mereka yang membawa mereka keluar dari Mesir. Sebenarnya Tuhan marah, tetapi ini bangsa pilihan. Bangsa ini bangsa perjanjian, sehingga Tuhan sabar terhadap mereka. Ketika bangsa Israel itu melanjutkan perjalanan di padang gurun melewati bangsa-bangsa besar, semua bangsa besar yang dilalui kalah karena Tuhan memimpin bangsa Israel. Setelah bangsa Israel menyeberang sungai Yordan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, walaupun kota-kota mereka, kota-kota yang berkubu, punya tembok yang kokoh seperti kota pertama yang mereka masuki, kota Yeriko, tetapi tembok kota Yeriko runtuh karena kuasa Tuhan, dan bangsa Israel boleh masuk ke kota Yeriko dan menyerbu kota itu, sehingga kota itu takluk karena pimpinan Tuhan. Dan Tuhan sesuai dengan janjinya memberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka bangsa Israel. Mereka memasuki tanah itu, mereka beranak cucu sehingga menjadi banyak seperti bintang di langit. Mereka mendapatkan warisan dari penduduk asli kota-kota itu, yaitu buah-buahan, dan mereka makan sampai kenyang. Dalam ayat yang ke-25 pembacaan kita tadi demikian. Mereka merebut kota-kota berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh dengan berbagai barang berharga, sumur-sumur galian, kebun anggur, kebun zaitun, serta pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan sekenyang-kenyangnya dan menjadi gemuk. Mereka hidup berkelimpahan karena kebaikan-Mu yang besar. Karena kebaikan Tuhan, sekalipun bangsa ini bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, tetapi bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, sumpah Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikan negeri itu kepada mereka. Sumpah Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberkati mereka menjadi bangsa yang besar. Sumpah Tuhan pada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk membuat mereka hidup berkelimpahan, dan digenapi. Mereka memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan yang berlimpah susu dan madu, tanah yang subur, sehingga mereka dikatakan bahwa mereka bisa menjara milik yang dari penduduk asli tanah itu, milik barang-barang yang berharga, mereka bisa menjaranya. Sumur-sumur yang ditinggal oleh penduduk asli mereka boleh meminum airnya, dan juga buah-buahan dari penduduk asli yang sudah ditanam oleh penduduk asli mereka boleh memakan buahnya sampai kenyang, dan mereka hidup berkelimpahan. Itu janji Tuhan bagi umat yang percaya. Itu janji Tuhan kepada saudara dan saya. Ketika kita beriman kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika saudara dan saya menjadi pengikut Tuhan, Allah berjanji kepada kita, "Aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Itu janji Tuhan. Janji Tuhan menyertai kita semua. Penyertaan Tuhan bagi kita semua sempurna. Dia janji untuk kita hidup berkelimpahan. Itu janji Tuhan bagi kita semua. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b mengatakan, "Aku datang supaya mereka hidup dan berkelimpahan."
Artinya Yesus datang supaya saudara dan saya hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Itu ayat 25 Nehemia pasal 9 ayat 25 sebagai ayat terakhir yang kita baca tadi. Janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara dan saya ketika saudara dan saya setia, ketika saudara dan saya sudah percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita, senantiasa akan menyertai kita dan melimpahkan berkat bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan sudah menyapa kami di pagi ini lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati kami, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa berhasil. Inilah doa syukur kami Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari halaman GKPO Halim Perdana Kusuma, saya mengucapkan selamat beraktivitas. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau bersorak bagimu.